Oke. Tes tes. Oke. Oke, di sini admin mau jelasin dulu gimana sih cara trading yang benar. Nah, untuk saran admin itu kalian harus mempunyai modal minimal itu 1.400.000 kalau kalian mau aman dan profit konsisten setiap hari ya. Nah, jadi boleh sih sebenarnya kalau misalnya kita modal 200.000 itu boleh. Tapi ambil profit secukupnya aja ya. Jangan melebihi saldo karena itu bisa membuat kita semakin senang dengan profit yang kita hasilkan. Misalnya nih, kalian sudah profit 200.000 dari modal 200.000. Nah, di sini kan sudah profit 100% ya. Nah, jadi psikologis kalian itu bakalan terganggu karena kalian itu terlalu senang dan ingin mencapai profit lebih besar lagi. Jadi terlalu senang itu pun nggak bagus karena mengganggu psikologis kita. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita loss dan psikologis kita itu pasti akan terganggu dan ingin mencobanya lagi, balas dendam lagi, deposit lagi, yang aturannya yang dari modal 200.000 bisa loss menjadi 1.400.000. Nah, itu gimana terjadinya? Karena di situ psikologis kita itu sudah terganggu. Nah, jadi admin saranin buat yang grup privat membayar, yang sama admin yang gabung di grup privat berbayar. Kalian kalau ada modal, kalian harus deposit 1.400.000 karena kita akan membuka open posisi itu. Jadi kita opsi itu sebesar 1%. Nah, misalnya di sini saldo admin baru deposit ya 20 juta. Jadi 1%-nya itu berapa? Jadi 1%-nya itu 20.000, 200.000 ya. Maaf. Nah, gitu. Jadi 1%-nya dan untuk ambil profitnya itu 5% saja. Jadi 1 juta. Kalau misalnya modal admin 20 juta ya. Oke, di sini yang pertama untuk modal ya, tadi ya admin jelasin untuk modal. Jadi di sini admin akan jelasin gimana caranya untuk tahu pasar mana sih yang bagus dan pasar mana ya sih yang jelek. Nah, di sini kita buka time frame 1 menit karena lebih dominan itu 1 menit lebih bagus candlenya. Oke, ntar. Nah, di 1 menit itu lebih jelas dominan grafiknya itu, kita bisa tahu yang mana sih yang bagus, yang mana sih yang grafiknya itu jelek. Oke. Nah, di sini kita pakai untuk biasa tipe grafiknya itu lilin, time frame-nya 1 menit. Oke, di sini admin akan jelasin dulu. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh market yang bagus ya. Karena ini tren grafiknya itu jelas. Kalian bisa lihat di sini. Walaupun ada sideway di sini, karena di sini jelas trennya naik. Setelah itu di sini turun, setelah itu naik lagi, dan ini dinamakan sideway. Jadi admin jelasin nanti. Di sini adalah tren turun. Jadi tren itu seperti apa? Ya ini tren. Kita gambarkan dulu. Oke, kita pakai garis. Di sini admin jelasin. Nah, ini yang dinamakan tren. Nah, seperti itu. Ini dia. Ini adalah tren turun. Oke. Di sini sudah kita gambar dulu. Ini adalah contoh tren lagi turun.
Oke, kita paskan dulu ke titiknya. Oke. Di sini sudah kita gambar dan di sini adalah contoh tren lagi turun. Gimana sih tren lagi naik? Oke, kita gambarkan lagi. Nah, di sini admin ambil contoh di market crypto IDX. Oke, kita gambar lagi. Nah, mungkin kalian itu pasti banyak yang salah. Kalau misalnya di sini kalian bisa lihat di sini kan. Ini kalian cek nanti di sini misalnya kalian lagi prediksi, kalian coba itu gambar seperti ini dulu. Kalian analisa dulu, kalian scroll ke belakang, marketnya itu seperti apa. Jadi inilah dinamakan tren naik. Jadi ini adalah market yang bagus ya, karena trennya itu jelas. Tren naik ada, sideways-nya ada, dan di sini ada juga tren turunnya. Jadi ini lumayan bagus menurut admin, market yang lumayan bagus. Oke, lanjut lagi. Poin pertama yang admin jelasin itu tren ya, arah tren. Pasti kalian karena tadi market, jenis market yang bagus itu seperti apa? Ini ya, udah admin jelasin tadi ya. Kalian lihat dulu trennya itu ada nggak di sebelum-sebelumnya, 5 menit sebelumnya ataupun kalian scroll ke belakang itu trennya itu ada tren naik dan tren turun dan sideways itu bagus. Kalau misalnya trennya itu sideways terus, misalnya itu ini ya, ini. Jadi ini adalah sideways. Oke. Nah, ini yang dinamakan sideways ataupun market pengecekan harga market. Kalau kalian lihat market yang bagus itu seperti apa? Ya, seperti inilah. Market yang bagus ada pergerakan trennya jelas. Jadi trennya itu jelas. Tidak naik turun seperti ini aja. Terus sampai terakhir sampai berjam-jam seperti ini aja candlenya. Itu dinamakan market yang tidak bagus. Nah, kembali lagi yang poin kedua. Tadi kan poin pertama itu market ya. Analisa market. Dan yang poin kedua nih admin jelasin tren. Jadi tren itu ada dua, tren naik dan tren turun. Walaupun di sini kalian bisa lihat di sini, ini trennya lagi turun min. Kenapa ada yang naik? Nah, karena setiap pergerakan tren grafik ataupun tren market, jadi setiap candlenya itu turun ataupun trennya turun, itu pasti ada pengecekan ulang harga lagi. Nah, itu yang dinamakan sideways. Jadi setiap di sini, misalnya di sini kita ambil contohnya di sini mulai terjadi tren untuk turun. Oke. Dan yang candle keempat ataupun setelah 4 menit, setelah 3 menit, menit keempat, candle menit keempat itu pengecekan ulang harga lagi. Bahwasanya bakalan turun atau naik nih pasarnya. Nah, jadi itulah gunanya untuk pengecekan harga. Setelah itu dilanjutkan lagi. Walaupun ada pengecekan harga naik 1 sampai 5 menit, itu yang dimaksud 1 sampai 5 candle. Jadi kan ini 1 menit itu 1 candle, maksudnya di time frame. Time frame 1 menit itu maksudnya itu 1 menit itu 1 candle. Jadi lebih cukup mudah karena lebih terbaca dia market grafiknya itu seperti apa. Nah, dilanjutin lagi, menit ke-5 itu terjadi lagi penurunan harga ya. Jadi trennya itu masih lanjut turun. Dan yang candle ke-6 di sini masih turun ya. Lanjut lagi untuk candle ke-7 itu ada terjadi pengecekan ulang lagi.
Jadi begitulah seterusnya sampai di titik area support. Nah, titik area support itu di mana, Min? Jadi kalau misalnya di sini, kalian bisa tentukan sendiri titik area supportnya itu kalian bisa ambil 1 jam ke belakang ataupun 30 menit ke belakang. Nah, oke, disinilah namanya titik area support. Nah, begitu. Ini candle yang time frame 1 menit. Kalau kalian mau time frame yang 5 menit itu lebih enak lagi untuk memprediksi area support dan resisten gitu. Nah, sudah mencapai ataupun sebelum mencapai titik area support itu bisa terjadi pembalikan arah. Ya, namanya juga market ataupun pasar, pasti ada juga pembeli, ada juga penjual. Di mana ada waktu pembeli yang lebih banyak daripada penjual. Ya begitu juga lah market seperti di binomo ini ya. Jadi kita anggap ini market ataupun pasar tradisional ya. Oke, poin ketiga. Di sini admin akan jelasin pasar Sideway. Nah, itu dia market Sideway ya. Nah, seperti apa Min Sideway itu? Oke, di sini Sideway itu sepertinya itu kalau dibilang lebih mudahnya itu marketnya itu kurang stabil, jadi masih pengecekan harga. Kalian itu disaranin nggak usah open posisi. Nah, jadi kalau kalian mau open posisi, di situ nanti akan ada admin jelasin lagi ya di minggu selanjutnya admin jelasin gimana sih cara open posisi di market Sideway. Oke, jadi ini kita jelasin dulu Sideway-nya itu apa. Nah, setelah Sideway bahkan terjadi tren. Jadi sebelum terbentuknya tren itu pasti bakalan terjadi market Sideway ataupun pengecekan harga. Jadi disitulah pengecekan harga. Nah, setelah pengecekan harga, dia bakalan membentuk sebuah tren naik atau turun. Nah, jadi seperti itulah cara untuk menganalisa. Itu cara untuk menganalisa market ya. Nah, setelah terjadi sideway, bahkan terjadi tren. Nah, buktinya di sini sudah terjadi tren naik. Dan ada candle konfirmasi. Jadi, setiap mau menjadi sebuah tren, jadi di ujung market sideway itu, nah seperti ini, di ujungnya itu pasti ada candle konfirmasi bahwasanya bakal naik atau turun. Nah, di sini admin contohin. Di sini ada candle konfirmasi bahwasanya ke depannya itu bakalan naik. Oke, kita buat dulu. Kita buat dulu kotak biar kalian paham. Nah, oke. Di sini bisa kalian lihat ataupun kalau kalian sudah pernah belajar pola candlestick, pasti kalian akan tahu tentang candle konfirmasi ini. Jadi ini adalah candle hammer ya. Nah, jadi setiap ada candle bearish dan dilanjutkan candle hammer doji itu, jadi hammernya itu berbentuk doji. Jadi itu namanya on-fly doji ini untuk membentuk sebuah tren selanjutnya itu di candle ini ada sebuah konfirmasi, ya ini candle konfirmasinya. Jadi kalian bisa cek di nanti admin kasih gambar PNG pola candlestick pattern ya. Jadi kalian cek dulu. Kita bisa tahu bahwasanya pergerakan candle itu kemana, ke atas atau ke bawah. Nah, jadi di sini sudah ada terjadi candle konfirmasi yaitu candle Dragonfly Doji. Di sini kita akan open posisi di mana min yang bagus. Nah,
Untuk open posisi yang bagus itu ketika ada candle konfirmasi, kalian bisa open posisi ketika candle itu sudah melewati batas candle sebelumnya. Nah, jadi kalian bisa open posisi di sini. Iya, ini ya. Nah, jadi kalian bisa open posisi di daerah setelah melewati candle bearish tersebut. Jadi bakalan 1 sampai 2 menit atau 3 menit ke depan kalian akan profit. Karena setiap 3 menit itu pasti ada candle konfirmasi. Kalau misalnya tidak ada candle konfirmasi, pasti akan bergerak terus ke atas. Nah, seperti itu. Jadi begitulah cara untuk memprediksi market dan market sideway dan cara untuk open posisi yang benar. Jadi untuk pembelajaran di hari pertama ini cukup sekian. Buat kalian yang mau ditanyakan langsung aja bahwasanya kalian belum mengerti, jadi admin jelasin via telepon ataupun via chat. Oke, sekian dari video admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.